guys, selamat datang kembali di kegabutan hari ke-7 sepertinya ya. Oke, di sini saya mau bahas tentang besaran-besaran yang ada di gelombang ya. Ada besaran apa saja guys? Ada periode, ada frekuensi, terus ada panjang gelombang, sama ada cepat rambat gelombang. Ini panjang gelombang, cepat rambat gelombang guys. Biar makin paham, saya coba jelaskan satu-satu. Ya, periode sama seperti yang getaran ya. Periode itu adalah waktu. Oke, tagar dulu. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang melewati titik ya. Dibutuhkan untuk satu gelombang ya. Satu gelombang melewati titik atau suatu titik. Nah, jadi periode itu berbicara tentang waktu guys. Terus bagaimana kalau frekuensi? Ya, frekuensi ya kebalikannya ya. Frekuensi itu dia berbicara tentang, kalau tadi waktu pada satu titik, ini berbicara tentang banyak gelombang guys. Banyak gelombang yang melewati satu titik. Itu aja. Mereka berdua berbanding terbalik guys. Sekarang sebelum saya kasih contoh, kamu perlu tahu satu gelombang itu dia seperti apa sih. Kalau di getaran kan, kalau satu getaran itu kan dia harus gerak bolak-balik ya, dari A ke B, B ke C, C ke B, baru B ke A. Itu satu getaran. Bagaimana dengan gelombang? Misalnya nih ya, saya punya grafik kayak gini, sebuah gelombang transversal ya. Di sini ini kita tahu bahwa di sini adalah grafik simpangan terhadap waktu ya. Simpangan terhadap waktu. Nah, dikatakan satu gelombang itu sama saja dengan satu bukit ya. Satu bukit, satu lembah guys. Nah, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Seperti ini. Saya coba arsirkan ya guys ya. Ini bukitnya. Oke, ini lembahnya. Nah, itu dikatakan satu gelombang. Kamu perlu tahu ini dulu baru kita bisa bahas tentang periode sama frekuensi. Nah, ada tipe-tipe lain lagi. Kita akan coba lihat ya tipe-tipe lain lagi. Nah, tipe-tipe lainnya seperti ini guys. Kita masih punya koordinat kartesian yang sama, simpangan terhadap waktu. Nah, oke, di sini juga. Nah, tadi ingat bahwa satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Nah, bisa juga gelombang itu bisa juga kayak gini. Nah, setengah bukit ya, setengah bukit. Nah, kan baru setengah nih. Terus satu lembah ya kan? Satu lembah. Belum satu gelombang nih. Kenapa? Karena bukitnya baru setengah. Oke, berarti kita perlu tambah setengah lagi nih. Berarti tambah lagi dengan setengah bukit. Nah, intinya bukitnya satu, lembahnya satu. Kalau lihat di awal baru setengah, di sini baru satu, berarti ada yang kurang nih. Yang setengahnya harus ditambah setengah lagi. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai satu gelombang, guys. Seperti itu. Begitupun kebalikannya ya. Paling enak sih saya bolak-balik kertas ya. Coba kebalikannya. Gambar lagi ya kita ini. Ya, simpangan terhadap waktu ya. Kalau tadi kan itu kan bukitnya yang setengah nih. Bisa juga guys ya. Saya coba arsikan ya.
Eh, bisa juga setengah lemba ya. Satu gelombang itu bisa juga setengah lemba, guys. Terus tambah satu bukit, tambah satu bukit. Sudah satu gelombang belum? Belum ya guys ya. Kenapa? Karena ini lo baru setengah lemba ya. Kan katanya kalau satu gelombang itu harus satu lemba satu bukit. Ya berarti setengah lembanya ini kita mesti tambah lagi dengan setengah lemba. Tambah lagi yang ini. Ya seperti itulah. Simpel ya. Kita bisa tahu satu gelombang itu. Nah gitu guys. Oke. Pada dasarnya semua ini menyatakan bahwa satu gelombang itu harus satu bukit ya, harus satu lembah. Kayak gitu guys. Kira-kira sudah paham belum ya? Harusnya kamu sudah paham ya. Kita kembali ke awal lagi. Ingat, frekuensi itu adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang melewati titik. Kalau periode ya, kalau berbicara frekuensi itu berbicara tentang banyaknya gelombang yang melewati satu titik. Sudah guys. Sekarang daripada saya gambar-gambar lagi, saya pakai ini aja ya. Di sini saya kasih dia -2, di sini sudah pasti 0, di sini sudah pasti 2 guys ya. Terus di sini saya kasih waktunya 2, 4, 6, 8. Nah, kita tahu bahwa satu gelombang itu adalah satu bukit, satu getaran. Nah, ini kan grafik simpangan terhadap waktu ya. Berarti satu getaran ini satu gelombang menurutmu waktunya berapa dia mencapai satu gelombang? Kalau kita lihat dari grafik ya kan, kalau ini sudah waktu kedua ya, sudah 2 detik, sudah satu gelombang belum? Belum ya kan, kan baru satu bukit. Pernyataannya harus tambah satu lembah lagi, berarti maju lagi lah ke detik yang keempat. Wah, ternyata satu gelombang situ adalah 4 detik. Nah, 4 detik ini apa? 4 detik ini adalah periodenya, atau T sama dengan 4 sekon. Simpel ya kan? Nah, itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Itu berbicara tentang periode. Nah, lihat, satu gelombang perlu waktunya berapa? Oh, ternyata perlu waktunya cuma 4 detik. Sederhana. Oke, sangatlah sederhana. Oke, saya perlu jelaskan lagi bahwa periode itu satuan sekon ya, secara internal satuan sekon. Sekarang kita kembali lagi masih ke sini guys ya. Sekarang kita lihat tentang frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang yang melewati satu titik. Sekarang satu titik ini atau satu waktu tertentu, ya kan? Lihat, satu gelombang itu dia sampai berapa detik ya? Satu gelombang. Di sini kita perhatikan sini ya. Saya coba kertasnya saya bagi dua lah. Gini, ya. Kita kalau patokan di gambar ini ya kan berarti satu gelombang ini 4 detik. Oke. Sekarang satu gelombang itu adalah 4 detik. Oke, berarti satu detiknya berapa dong? Ya, satu detiknya berapa guys? Ya berarti seperempat gelombang. Tinggal kebalikannya kan? Seperempat gelombang. Nah, seperti itu. Simple guys. Nah, jadi seperempat gelombang ini berbicara tentang frekuensi. Kalau 4 detik di atas berbicara tentang periode. Sangat itu. Contoh lagi ya, biar makin paham nih. Satu gelombang itu menempuh waktu 7 detik. Wah, 7 detik. Nah, berarti ini berbicara tentang periode ya. Berarti kalau 1 detik ya, berarti tinggal kebalikannya. Adalah berapa gelombang? 1/7 gelombang, guys. Ini berbicara tentang frekuensi ya. Frekuensi itu berapa getaran, berapa gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Kalau periode adalah satu gelombang itu dia terjadi dalam 1 detik itu, atau satu gelombang itu terjadi dalam berapa detik. Seperti itu guys. Sangatlah sederhana. Bisa ya? Oke, kita lanjut di sini, kembali lagi ke topik awal sini. Maka kita dapat frekuensi sama dengan adalah 1/4 detik. Oke guys. Atau frekuensi biasa disimbolkan dengan hertz. Kita ganti detiknya jadi hertz. Tulisnya Hz, dibacanya hertz. Seperti itu guys, sangatlah sederhana.
Oke. Nah, dari sini kita dapat rumus frekuensi bahwa ingat 4 itu kan adalah nilai dari waktu, maka di sini F sama dengan 1 per periode. Oke. Kita dapat hubungan antara frekuensi dan periode, guys. Oke. Kita coba lanjut ya. Sudah penuh. Kita balik sekarang. Ada contoh soal nih biar makin paham, guys. Kita gambar dulu grafiknya seperti ini. Masih ke bawah ini. Di sini adalah 3, di sini 6, 9 ya, 12, 15 ya, 18. Ini waktu sama ini simpangan. Di sini adalah minus 4, di sini adalah 4. Nah, perhatikan grafik ini, guys. Ya. Simpangan terhadap waktu dari gelombang yang melewati satu titik. Nah, yang ditanyakan adalah disuruh hitung periode, ya. Disuruh hitung periode, disuruh hitung juga frekuensi. Nah, periode itu berbicara tentang satu gelombang itu dia berapa detik. Nah, satu gelombang itu berapa detik. Itu berbicara tentang periode. Nah, kita lihat satu gelombang itu berarti dia harus satu bukit. Nah, ini sudah satu bukit nih. Kurang apa? Kurang satu lembah, guys. Berarti sampai sini dia. Oke, kita coba arsir ya. Berarti ini satu gelombang. Dia detiknya berapa? Detik ke-6. Nah, kita dapat periodenya adalah 6 detik. Selesai, guys. Tidak perlu repot-repot. Terus frekuensi ya kebalikannya. Kalau satu gelombang itu 6 detik, berarti kalau satu detik itu ya, satu detik itu berapa gelombang? 1/6 gelombang. Seperti itu, guys. Sangatlah sederhana. Oke. Sekarang kita coba lanjut kemana? Sekarang kita belajar tentang latihan soalnya nanti dulu ya. Kita lanjut berbicara tentang panjang gelombang. Latihan soalnya nanti aja. Yang penting semua teori sudah disampaikan dulu. Habis itu ada sesi video untuk latihan soal. Ya mungkin di kegabutan berikutnya. Oke, panjang gelombang. Panjang gelombang itu ya panjang berarti kita berbicara tentang jarak ya kan. Nah, karena gelombang jarak tempuh ya. Jarak tempuh suatu atau satu gelombang. Ingat, jarak tempuh satu gelombang, bukan 2 ya. Bukan 2 no, bukan 3 no, bukan 4 no, tapi 1. Jarak yang ditempuh oleh satu gelombang itu adalah panjang gelombang. Oke, paham? Di sini biasa panjang gelombang kita kasih simbol kayak gini, guys. Itu namanya lambda. Satuan internasionalnya apa? Satuan internasionalnya adalah meter, SI. Satuan internasional adalah meter. Oke. Sekarang kita perhatikan sini. Berdasarkan panjang gelombang ya. Di sini kita coba bedakan ya. Ada panjang gelombang transversal, itu dia bukan berbicara tentang berbeda ya. Panjang gelombang ini kalau kita berbicara tentang panjang gelombang transversal ya. Berarti ini titik awalnya, guys. Ini titik akhirnya. Nah, itu kalau berbicara tentang berarti bukan satu gelombang ya, dia full gelombang. Ini kan satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Sudah berapa nih? 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya ini khusus untuk transversal ya. Kalau bilang panjang gelombang berarti dia full sampai di ujung. Seperti itu, guys. Beda dengan yang lain. Kalau misalnya kita kasih contoh berbicara bukan, memang kadang-kadang grafiknya transversal, tapi kita kalau menghitung panjang ya hanya satu gelombang. Ingat konsep awal bahwa panjang gelombang adalah jarak tempuh satu gelombang, bukan 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita berbicara lagi tentang panjang gelombang biar lebih mudah. Kita pakai contoh soal. Misalnya saya punya grafik
simpangan terhadap jarak. Ya, ini gelombangnya kayak gini. Ini bukan gelombang transversal ya guys ya. Nah, di sini kita kasih 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke. Nah, panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombangnya. Tadi ingat, panjang gelombang itu hanya satu gelombang. Kalau di sini kita bisa lihat di sini ada berapa gelombang. Ini satu bukit, satu lembah, berarti sudah satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, sudah 2 gelombang. Satu bukit, satu lembah, 3 gelombang. Apakah panjangnya adalah 18? No. Panjangnya ada berapa? Panjangnya hanya dihitung oleh satu gelombang aja. Berarti yang ini nih, yang ini ke yang ini. Berapa panjangnya? Yaitu 6 meter. Sangatlah sederhana. Oke. Sekarang kita lanjut guys. Sekarang kita bahas. Nah, di longitudinal tadi kalau menghitung panjangnya kan kita hanya satu getaran saja tuh. Berbeda dengan longitudinal, bro. Kalau longitudinal itu berbicara tentang satu rapatan ya, satu renggang itu terhitung sebagai satu gelombang. Ya. Kalau tadi di transversal, satu gelombang itu adalah panjangnya ya. Satu gelombang itu adalah panjang, atau satu gelombang itu adalah panjang gelombang. Berbeda kalau kita berbicara pada panjang gelombang longitudinal, guys. Berbeda sangat. Panjang ya, gelombang longitudinal. Kalau panjang gelombang longitudinal beda. Itu dia terjadi pada sebuah pegas nih. Ya, beginilah. Nah, di sini apa yang kita bisa lihat? Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah yang namanya rapatan. Karena semakin rapat, di sini ada yang namanya regangan. Nah, ini salah satu contoh gelombang longitudinal. Nah, kalau kasusnya kayak gini, satu gelombangnya itu kan nggak ada bukit, nggak ada lembah. Makanya satu gelombangnya itu adalah harus satu rapatan, guys. Harus satu regangan. Nah, harus balance nih. Satu rapatan, satu regangan, baru itu adalah satu gelombang. Nah, sama seperti transversal ya, ada berbagai jenis. Bisa saja rapatannya setengah atau regangannya setengah. Intinya harus ditambah setengah-setengah lagi supaya dia bisa jadi satu. Misalnya setengah rapatan tambah satu regangan, berarti harus ada setengah rapatan pula. Seperti itu guys. Oke. Namun sebelum itu coba ya kita kasih contoh nih. Misalnya ini jaraknya 4 meter ya, 4 meter. Oke, jaraknya 4 meter. Kita perhatikan guys, di sini jaraknya 4 meter ya. Sudah pasti apa yang terjadi di sini guys. 4 meter ini dia membelah dua untuk setiap gelombangnya berapa meter. Setiap gelombangnya adalah 2 meter guys. Ini kan satu gelombang, ini kan satu gelombang juga. Nah, setiap satu gelombang itu dia panjangnya 2 meter. Nah, dari mana kita tahu? Nah, ingat bahwa satu gelombang itu satu regangan, ya satu rapatan, satu regangan. Kalau totalnya 4 meter dan kita tahu di sini ada 2 gelombang, ya, maka sudah pasti masing-masing gelombang dia bernilai 2 meter. Nah, di sini ingat, sekali lagi panjang itu yang dihitung hanya satu gelombang, jadi bukan total keseluruhan. Berarti salah satu yaitu 2 meter. Sangatlah sederhana kan guys. Sekarang kita fokus di sini. Saya punya contoh kasus lagi. Ini rapatan ya. Kaget renggangan. Kaget rapatan ya. Kaget lagi renggangan. Kaget lagi rapatan guys. Ya. Katanya dari titik-titik ini ya,
Hmm, itu dari A ke B itu 80 cm. Panjang gelombangnya bagaimana guys? Nah, bagaimana? Kita lihat. Ini dia membelah setengah nih guys. Ini juga setengah. Berarti kita baru dapat apa nih? Satu gelombang di sini harus satu rapatan, satu regangan. Sedangkan di sini guys, di sini baru setengah. Ya. Di sini baru setengah. Kita coba hitung dulu ada berapa getaran di sini. Setengah getaran, setengah rapatan, satu regangan, ya. Berarti di sini sudah satu gelombang nih guys. Setengah lagi ya. Berarti ini setengah rapat tambah satu regangan, kan belum satu gelombang kan, harus tambah lagi setengah, seperdua, yaitu seperdua rapat, sudah satu gelombang. Sekarang di sini juga setengah rapatan, satu renggangan, berarti setengah, berarti dua guys. Nah ternyata dua gelombang ini panjangnya 80 cm. Ya sudah pasti satu gelombang itu panjangnya berapa, yaitu panjangnya adalah 40 cm. Sederhana, kita bisa tulis dengan begini, lambda sama dengan 40 cm. Bisa paham guys? Bisa nggak? Nah di sini kita dapat konsep baru, sama ya seperti yang tadi saya bilang di transversal sebelumnya. Kalau setengah rapatan berarti perlu setengah lagi dong. Nah, kayak gitu. Ibarat cowok ya gombal, kamu adalah separuh napasku, asik. Berarti saya masih perlu separuh napas lagi dong biar lancar. Ya kayak gitu. Kamu adalah setengah getaranku, setengah gelombang dari setengah rapatan. Aku perlu setengah lagi biar satu gelombang. Anjay. Seperti itu. Oke, materi yang terakhir berbicara tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang guys. Materi yang terakhir berbicara tentang cepat rambat gelombang. Ya, berarti cepat rambat gelombang ini berbicara tentang jarak, ya. Ini berbicara jarak yang ditempuh, ya, yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Persatuan waktu. Nah, kita bisa menggunakan konsep V sama dengan lambda dibagi dengan periode, atau juga periode sama dengan 1 per periode sama dengan 1 per frekuensi lagi. Ya benar. V sama dengan lambda, cepat rambat gelombang kita pakai konsepnya kayak gini. V sama dengan lambda per periode, atau karena kita tahu periode itu adalah 1 per F, maka kita bisa dapat V sama dengan lambda dibagi 1 per F. F-nya kita naik jadi kali kan, maka V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kedua rumus ini bisa kita pakai. Kalau soalnya diketahui periode ya pakai yang periode, kalau soalnya diketahui frekuensi ya pakai yang frekuensi. Seperti itu. It is easy, bro. Satu soal lagi. Kita genapin 30 menit ya. Atau nanti aja. Coba kita lihat dulu apakah ada soal. Ada rupanya guys. Coba satu soal lagi aja lah. Misalnya kita punya kayak gini. Di sini 2, di sini 4, di sini 6, di sini 8, di sini 10, di sini 12, di sini pasti 14. Maka Y-nya sama dengan ini terhadap waktu sama dengan sekon. Nah, ditanya jika, katanya soalnya kayak gini. Jika periode dari ini adalah 2 sekon, maka cepat rambat gelombangnya berapa guys? Cepat rambat gelombang. Yang di sini kita tanya cepat rambat, kita sudah diketahui periode, maka kita hanya pakai rumus yang ada periodenya. V sama dengan lambda dibagi periode. Lambdanya bagaimana? Cara mencari panjang gelombang. Ingat kembali konsep panjang gelombang ya. Panjang gelombang yaitu satu getaran doang. Berarti dari sini ya berapa ya? Cuma 4 kan? Ini meter ya, berarti 4. Maka panjang gelombangnya ada 4, periodenya 2, maka kita dapat kecepatannya adalah
2 meter per sekon. Sangat sederhana. Ini adalah cepat rambatnya. It is easy, bro. Oke, sampai di sini aja materi kegabutan hari ini. Ini hari keberapa ya? Ya, semoga aja berturut-turut seterusnya. Sampai bertemu di video berikutnya.